Assalamualaikum, Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Heni. Bagaimana kabar Bu Ita hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Heni gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik sekali Bu kabar hari ini. Jika Ibu tidak sibuk, Ah, boleh tidak kita berbincang-bincang sebentar Bu? tentu saja boleh Bu. Apa nih Bu harapan Ibu dari percakapan kita nantinya? Gini Bu, saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya nih Bu. Gimana Bu? Ada permasalahan apa Bu? Gini Bu, jadi saya saat ini nih sedih, lagi galau. Soalnya saya ingin memberitahukan kepada guru-guru nih betapa pentingnya pembuatan RPP berdiferensiasi Bu. Apalagi kan di tugas kita yang untuk ngisi PMM itu kan itu wajib Bu menggunakan RPP berdiferensiasi dengan menerapkan kurikulum merdeka. Saya bingung nih Bu, bagaimana nih ngasih tahu cara mereka menyampaikan ke guru-guru nih Bu tentang hal ini. Baik. Jadi ini terkait penyampaian kepada guru-guru Ibu di sekolah ya Bu tentang pentingnya pembuatan RPP berdiferensiasi begitu ya Bu ya? Ya, iya Ibu. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita pada hari ini, Bu? Saya ingin guru-guru itu sadar bahwa pembuatan RPP berdiferensiasi itu sangat penting, Bu, agar diterapkan di dalam kelas. Karena itu wajib untuk kurikulum merdeka dan sebagai pengisian di PMM, Bu. Mhm. Ada lagi, Bu, yang Ibu ingin hasilkan dari diskusi kita hari ini, Bu? Ada Ibu, saya ingin kerjasama nih antara guru-guru yang penting, Bu, di dalam pembelajaran di kelas. Baik, jadi pertemuan kita hari ini kita akan membahas permasalahan dalam mengajak rekan-rekan guru untuk membuat RPP berdiferensiasi dan menerapkannya di sekolah ya, Bu ya? Ya, Ibu. Nah, menurut Bu Heni, mengapa hal ini penting untuk didiskusikan, Bu? Penting sekali Bu, karena pembuatan RPP berdiferensiasi ini menurut saya langkah awal atau persiapan kita dalam pembelajaran Ibu. Betul sekali. Kalau menurut Ibu nih Bu, ukuran keberhasilannya atau idealnya itu seperti gimana Bu? Seperti apa kira-kira? Baik Ibu, menurut saya keberhasilan itu timbulnya dasar kesadaran dari gurunya masing-masing beserta tanggung jawabnya Bu dalam pembuatan RPP-nya tanpa harus diingatkan terus-menerus Bu. Berarti tujuan Ibu ini ingin menyadarkan kawan-kawan begitu ya Bu ya, agar guru-guru itu mau membuat RPP berdiferensiasi tanpa harus ditagih-tagih gitu ya Bu ya, dan Nah, menerapkannya di gitu Bu. kelas gitu ya Bu. Ya, Nah, betul sekali menurut Bu. Ibu, jika ada skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu saat ini berada pada skala berapa dalam mencapai tujuan Ibu tadi? Nah, sesuai dengan perasaan hati saya saat ini, posisi saya berada di urutan ke-6 Bu. Karena masih bingung dengan kondisi teman-teman yang ada di sekolah. Baik Bu. Menurut Ibu sendiri, idealnya itu di angka berapa Bu? Nah, kalau di angka idealnya itu 9 lah, Bu. Baik, kalau idealnya itu di angka 9, kira-kira nih apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan itu Bu? Nah, karena saya belajar nih dari CGP kita pada saat ini, cara membuat RPP berdiferensiasi. Dan alhamdulillah saya sendiri sudah menerapkannya, Bu, untuk di kelas. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Ibu hebat, sudah bisa membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi dan juga sudah bisa menerapkannya di kelas. Iya, Ibu, alhamdulillah. Tapi saya heran nih, rekan-rekan guru-guru saya ini tidak mau, Bu, membuat RPP. Baik Bu, sebelumnya apa Ibu pernah menelusuri kenapa nih guru-guru tidak mau membuat RPP berdiferensiasi begitu? Belum sih, Bu.
Belum pernah ya? Iya. Jadi menurut Ibu, faktor apa nih yang membuat situasi ini menjadi ideal sehingga guru-guru itu mau membuat RPP berdiferensiasi begitu, Bu? Nah, jadi saya ingin menerapkan kepada guru-guru karena kurangnya motivasi guru-guru dalam mengoperasikan komputer. Jadi mereka tuh harus konsisten. Saya sendiri harus konsisten dan penuh kesabaran Bu dalam menghadapi rekan-rekan saya. Hmm. Jadi kalau uh, dari faktor-faktor yang membuat situasi ini menjadi ideal itu kira-kira faktor apa saja, Bu? Nah, faktor yang paling menonjol di sini yang saya sebutkan itu faktor eksternal Bu, karena adanya dukungan dari kepala sekolah serta guru-gurunya langsung sih Bu. Hmm. Baik, jika seandainya diminta mengurutkan nih, mana nih yang lebih penting, faktor eksternalnya atau motivasinya, atau gimana nya, Bu? Kalau saya dulu itu yang paling awal dan paling dominan itu motivasi dulu Bu, menumbuhkan minat dulu untuk guru-gurunya. Dengan secara sadar mereka akan mengetahui bahwa oh ya, bahwa RPP itu penting untuk kita. Baik, Bu. Jadi kalau dipresentasikan, kira-kira nih berapa persen dari faktor yang Ibu sebutkan tadi, Bu, antara motivasi sama minatnya begitu? Kalau motivasi untuk sementara itu masih di urutan 60%. Kalau untuk Mhm. minatnya itu di 40% Ibu. Nah, berarti di sini presentasi tertinggi Ibu ada di motivasi ya, Bu ya. Ya, Jadi betul Ibu. diskusi kita hari ini kita ke motivasi dulu, Bu. Gimana, Bu? Ya, Kira-kira dari pengalaman Ibu sebelumnya, pernahkah Ibu mengalami hal seperti ini tapi belum ada solusinya, Bu? pernah Bu. Di sekolah saya dulu itu kalau RPP kan Ibu tahu lah, hanya untuk sebatas administrasi seperti kita kayak akreditasi Bu. Justru kan sebenarnya tahap awal kita mengajar itu ya kita harus membuat rancangan LPP dulu kan Bu kan. Iya, Karena itulah masalah yang belum ada solusinya sampai sekarang Bu. iya. Nih, kira-kira nih dari paparan Ibu tadi, hal baik apa kira-kira yang bisa diambil, Bu? Itulah paparan yang paling dominan itu adalah memotivasi dulu Bu. Maka dengan adanya motivasi, dengan secara sadar mereka akan mengikutinya secara ya begitulah Bu, secara sadarlah nanti. Iya. Pernahkah Ibu bertukar pikiran misalnya dengan teman-teman sekolah atau teman-teman di luar sekolah begitu, Bu? Kalau untuk RPP yang dulu sih belum Bu, karena kan RPP berdiferensiasi kan juga saya baru dapatkan dari kita yang CGP Ibu. Mhm. Ibu pernah konsultasi sama misalnya Waka begitu atau kepala sekolah begitu, Bu? Nah, kebetulan kemarin saya sudah tuh konsultasi dengan waka saya. Terus waka saya bilang kalau memang mau menggunakan RPP berdiferensiasi nanti mau didiskusikan dulu lah dengan kepala sekolahnya. Iya. Jadi, bagaimana setelah Ibu menyampaikan ini ke Waka Kurikulum, Kalau untuk tanggapan ke Waka wakanya Nah, kalau untuk tanggapan wakanya sih Bu, dia memberikan apresiasi sih Bu. Dia menganggap bahwa ya memang benar kurikulum itu kan memang RPP-nya memang harus berdiferensiasi Bu. Bukan lagi kita hanya memberikan media, tapi kita juga membuat anak tuh tidak. Kita kan judulnya ini kan berpihak pada murid Bu ya. Nah, jadi memang Iya, wajib memang harus ada seharusnya. baik Ibu, berarti Waka Kurikulumnya menerima dan mendukung dengan baik ya Bu ya? Iya Ibu. Nah, sekarang nih ide apa yang muncul setelah Ibu berkonsultasi dengan Waka, Bu? Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru saya dan dengan senang hati dalam membuat RPP berdiferensiasi Bu. Hmm, kira-kira nih Bu, program apa yang ingin Ibu wujudkan ke depannya? Yang jelas kalau untuk RPP-nya
Karena kita baru kolaborasi, ya jelas pasti Bu kolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah beserta kepala sekolah yang ada di sekolah Bu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Berarti Ibu akan berkolaborasi dengan Waka dan kepala sekolah serta rekan sejawat untuk berbagi bagaimana cara membuat RPP berdiferensiasi itu. Ya Ibu, karena dengan didukungnya kepala sekolah, maka dengan sendirinya kami yang guru-guru, teman-teman juga akan ikut senang Bu. Karena kepala sekolah juga menyadari bahwa hal itu penting untuk kebutuhan sekolah. Seperti itu Ibu. Baik, bagus sekali Bu. Kira-kira strateginya bagaimana Bu untuk mewujudkan kolaborasi itu Bu? Saya kemarin ingin mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mengkolaborasi dengan wakanya serta membuat jadwal rutin setiap minggunya serta minta bantuan nih kepada kepala sekolah untuk menghimbau dan memberikan motivasi kepada guru-gurunya betapa pentingnya pembuatan RPP berdiferensiasi Bu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu mau memulai melakukan kolaborasinya Bu? Secepatnya sih Bu. Insya Allah sih kalau tidak ada halangan hari Jumat ini Bu. Saya akan melakukan kolaborasi untuk mengajarkan guru-guru cara membuat RPP berdiferensiasi. Lalu komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu? Komitmennya itu yang pertama saya harus konsisten. Saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya berikan kepada mereka. Yang jelas Bu, pasti banyak pro dan kontra. Tapi menurut saya dengan dasarnya kesadaran, maka hal itu akan menjadi motivasi sih Bu buat saya bahkan teman-teman saya Bu. Iya. Kira-kira nih Bu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini Bu? Saya kemarin itu udah diskusi nih dengan Ibu Waka dan kepala sekolah. Mereka Mm-mm. menyetujui ide saya itu. Berarti ada kepala sekolah, wakakurikulum begitu ya Bu ya? Ya, Saya jadi penasaran Bu, gimana nih hasilnya setelah berdiskusi nanti gitu kan, setelah berkolaborasi. Ditunggu ya Bu hasil dari kolaborasi pembuatan RPP berdiferensiasinya Bu. siap Ibu, karena di awal bulan depan, insya Allah videonya akan saya kirimkan ke Ibu. Saya langsung mempraktekkan pembelajaran yang RPP-nya berdiferensiasi Ibu kepada teman-teman saya sekolah. Akses, kemudian mendapatkan hasil maksimal sesuai harapan Ibu. Jadi nih, gimana nih perasaan Ibu setelah perbincangan kita tadi itu Bu? Saya sangat lega Bu dengan dan mendapat pencerahan gitulah karena menurut saya nih berpikir jangan pernah berpikir bahwa masalah itu tidak ada solusinya. Tapi setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, Bu, jika kita saling berbagi. Ya seperti ini, seperti sekarang. Iya Bu, baik. Terima kasih banyak loh Bu sudah mau bercerita kepada saya, mau berkonsultasi dan berbagi begitu Bu. Saya juga, Bu, saya juga mengucapkan terima kasih, Bu. Ibu sudah mau mendengar curahan hati saya lagi galau-galau nih, Bu. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Untuk saat ini sih cukup, Bu. Baik, jangan sungkan untuk berbagi cerita dan pengalaman ya Bu ya. Ya, Ibu. Terima kasih Baik ya, Bu, Ibu, ya, sudah mau sama-sama mendengarkan Bu. cerita saya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sukses untuk Bu Heni ya Bu. Iya, siap, Ibu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu.